Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk dosen pengampu kita, Bapak Rido. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 16 akan berdiskusi dan mempresentasikan materi dari bab 13, yaitu Decision Support System. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kezia Tapita William, dan di sini ada rekan-rekan saya, yaitu Taskia Farka, Salsa Nabila Chandra, Nasika Salsabila, dan Talita Anindya Salsabila. Saya mulai masuk ke dalam materinya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DSS. Jadi DSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu, kita masuk ke dalam materi. Terdapat jenis keputusan menurut Simon. Yang pertama itu adalah keputusan terprogram, yang kedua keputusan tidak terprogram. Nah, lalu ada tahapan pemecahan masalah juga, menurut Simon juga. Yang pertama ada intelligence, yang kedua ada design, ketiga choice, keempat review. Selanjutnya, ada definisi dari Decision Support System, di mana secara umum DSS itu seperti yang saya jelaskan di awal, sedangkan secara spesifiknya DSS itu memberikan informasi atau saran kepada manajer untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Lalu terdapat juga konsep DSS, di mana istilah DSS ini diciptakan oleh Gorey dan Scott Morton pada tahun 1971. Dan jenis keputusan berdasarkan struktur masalahnya itu ada 3, terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Selanjutnya, ini ada kategori keputusan berdasarkan tingkat manajemen dan struktur masalah yang dibuat oleh Gorey dan Scott Morton. Bisa dilihat ada kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategisnya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis DSS. Jenis DSS ini menurut Altar, tahun 1976, dia membangun kerangka yang dibuat oleh Gorey dan Scott Morton sebelumnya tadi, di mana klasifikasi berdasarkan tingkat dukungan pemecahan masalah ada 6. Yang pertama, pengambilan elemen informasi. Yang kedua, analisis berkas informasi. Ketiga, laporan dari beberapa berkas. Keempat, estimasi konsekuensi keputusan. Yang kelima, usulan keputusan. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan otomatis. Sekian materi yang saya jelaskan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Mau nanya, Kezia. Ya. Menurut kamu, bagusnya itu keputusan seperti apa yang harus ditentukan dalam decision support system ini? Kalau menurut saya, misalkan saya adalah seorang stakeholder atau internal, tadi kan sudah dijelaskan bahwa jenis keputusan menurut Simon ada 2. Yang pertama ada keputusan terprogram dan ada keputusan tidak terprogram. Nah, keputusan terprogram sendiri itu adalah keputusan yang sering diambil dan sudah ada aturan atau prosedur tetap untuk menanganinya. Nah, sedangkan keputusan tidak terprogram itu keputusan yang diambil untuk masalah yang baru, rumit, dan tidak ada aturan tetap untuk menghadapinya. Kalau saya akan mengambil keputusan yang terprogram karena sudah jelas dan memang sudah direncanakan. Tetapi jika ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, maka saya secara otomatis akan mengambil keputusan tidak terprogram. Contohnya keputusan terprogram itu misalnya pembayaran gaji karyawan yang dilakukan setiap bulan, tapi kalau misalkan keputusan yang tidak terprogram itu, contohnya ketika perusahaan itu harus memutuskan untuk masuk ke pasar yang baru. Seperti itu, Nasika. Oke, makasih Kezia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai 3 tujuan dari DSS. Yang pertama itu ada membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung, bukan menggantikan manajer.
Jadi dia hanya sebatas mendukung kerja manajer saja, tidak berperan untuk menggantikan manajer. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan efektivitas keputusan, bukan efisiensi. Kemudian untuk model DSS itu sendiri, yang pertama ada model matematis, yang kedua database, yang ketiga anggota kelompok, yang keempat perangkat lunak GDSS, yang kelima lingkungan, dan yang keenam sistem pelaporan. Untuk konten basis dalam data DSS, yang pertama ada penulisan laporan, kemudian model matematis, dan groupware atau GDSS. Selanjutnya, GDSS atau Group Decision Support System. Ini sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok dalam tugas bersama yang terkait dengan Electronic Meeting System atau EMS, Computer Supported Cooperative Work, CSCW, Group Support System, GSS, dan Groupware. Kemudian kontribusi GDSS dalam pemecahan masalah itu untuk meningkatkan komunikasi, kemudian fokus diskusi menjadi lebih baik, dan mengurangi pemborosan waktu. Untuk lingkungan GDSS sendiri, ada yang sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu anggota bertemu pada waktu yang sama, contohnya rapat. Kalau asinkron itu anggota berinteraksi di waktu yang berbeda, contohnya saling mengirimkan email. Kemudian partisipasinya juga jadi lebih seimbang. Apakah ada yang didiskusikan dari kalian mengenai materi yang saya sampaikan? Taski, aku mau nanya dong. Ya. Coba kamu jelasin lebih mudah dipahami lagi. Lingkungan sinkron dan asinkron itu bedanya apa sih dalam GDSS? Terus dampaknya ke partisipasi itu apa ya? Oke, jadi kalau sinkron tadi itu anggotanya berinteraksi dalam waktu yang sama. Kayak misalnya kita mengadakan rapat secara langsung, jadi kita ada di waktu dan tempat yang sama. Kalau asinkron itu memungkinkan interaksi di waktu yang berbeda. Jadi misalnya email. Misalnya aku ngirim kamu email sore ini, tapi kamu jawabnya nanti malam gitu. Berarti kan waktunya berbeda dan tempatnya juga berbeda. Kemudian untuk dampaknya sendiri, lingkungan asinkron itu cenderung meningkatkan partisipasi karena memberi waktu bagi semua anggota untuk berpikir dan berkontribusi secara setara. Jadi asinkron itu karena tempat dan waktu kita berbeda, jadi anggotanya lebih bisa berkomunikasi lebih efektif karena mereka memiliki waktu untuk berpikir terlebih dahulu seperti itu. Oke, makasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini aku mau ngelanjutin materi yang sebelumnya. Selanjutnya ini itu ada jenis GDSS. Jenis GDSS itu ada 4, yaitu yang pertama ada decision rooms, yaitu komunikasinya paralel, tatap muka, dan anonim. Terus yang kedua tuh ada local area decision network, itu tuh menggunakan LAN. Terus yang ketiga tuh ada legislative session, itu tuh kelompoknya besar. Terus yang terakhir tuh ada computer mediated conference, yaitu kelompoknya besar dan tersebar geografis. Terus untuk groupware atau fungsi utamanya itu ada email, fax, pesan suara, dan akses internet. Contohnya itu Lotus Notes yang menangani data penting bagi manajer. Dan tabel fitur groupware oleh IBM, Lotus, Novell, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI, yaitu aktivitas yang menyediakan kemampuan bagi komputer untuk menunjukkan perilaku yang dianggap cerdas oleh manusia. Nah, sejarah AI ini dari tahun 1956, istilah AI ini diciptakan oleh John McCarthy. Terus program awalnya itu logic theories dan general problem solver. Fokusnya ini bergeser ke MIS dan DSS dalam 2 dekade terakhir. Nah, untuk bidang AI ini sendiri itu ada 7, yaitu ada sistem pakar, perangkat keras AI, robotik, sistem perseptif, jaringan saraf, bahasa alami, dan pembelajaran. Nah, sistem pakar ini adalah program komputer yang menyimpan pengetahuan pakar dalam bentuk heuristik.
Berbeda dari DSS karena memperluas kemampuan pemecahan masalah manajer dan dapat menjelaskan bagaimana solusi itu diperoleh. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Aku mau nanya, Salsa. Ya, mau nanya apa? Menurut kamu, jenis JDSS mana yang paling efektif untuk pengambilan keputusan di masa pandemi gitu, kerja jarak jauh? Oke, jadi kalau untuk jenis GDSS yang paling efektif dalam masa pandemi itu kan kita online ya, atau jarak jauh. Yang paling efektif itu tuh kita pakai komputer mediated conference. Itu tuh karena dia mendukung komunikasi dan diskusi itu dari lokasi yang berbeda tanpa harus bertatap muka secara langsung. Cuman emang kekurangannya dia tuh komunikasi kita tuh bisa terhambat karena kendala teknis atau zona waktu tertentu gitu. Oke, makasih. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu model sistem pakar. Dalam model sistem pakar ini terdapat beberapa komponen, yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Pada mesin pengetahuan terdapat deskripsi domain masalah, aturan if-then, dan kesimpulan akhir yang disebut variabel tujuan atau goal variable. Selanjutnya, yaitu mesin inferensi. Dalam mesin inferensi tercakup melakukan penalaran menggunakan basis pengetahuan dan memiliki dua pendekatan, yaitu forward chaining, yaitu berbasis data, dan backward chaining yang berbasis tujuan. Kemudian, perbandingan penalaran. Backward chaining lebih cepat dan efisiensi apabila dalam kondisi banyak variabel tujuan, banyak aturan, dan tidak perlu mengevaluasi semua aturan. Kemudian, dalam mesin pengembangan terdapat bahasa pemrograman yaitu Lisp dan Prolog. Kemudian, terdapat expert system cells yaitu sistem yang siap digunakan dan bisa disesuaikan. Kemudian, case-based reasoning dan decision trees. Kemudian, kelebihan pada sistem pakar. Pertama, untuk manajer memiliki kelebihan pertimbangan lebih banyak alternatifnya. Kemudian, logika yang lebih konsisten dan evaluasi keputusan yang lebih baik. Sedangkan kelebihan sistem pakar untuk perusahaan yaitu kinerja manajemen dapat meningkat serta dapat menjaga sumber daya pengetahuan perusahaan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya, Lala. Boleh. Menurut kamu sendiri, fungsi utama dari antarmuka pengguna di sistem pakar itu apa ya? Jadi menurut aku fungsi utama dari antarmuka pengguna itu sebagai jembatan, di mana itu jembatan antara pengguna dan sistem pakar. Yaitu pengguna dapat memberikan input bisa berupa data dan pertanyaan, sedangkan sistem pakar akan memberikan output, yaitu bisa berupa saran, rekomendasi, atau solusi. Bagaimana, Kia? Oke lah, makasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama kekurangan sistem pakar. Kekurangannya itu yang pertama tidak bisa menangani pengetahuan yang tidak konsisten dan tidak dapat menggunakan intuisi atau penilaian manusia. Selanjutnya, kunci pengembangan sistem pakar yang sukses. Itu ada 5. Yang pertama, sesuaikan dengan perencanaan strategis, lalu definisikan dan pahami masalah, perhatikan aspek etis dan hukum, pahami harapan pengguna, dan kelola pengembangan secara efektif.
Selanjutnya, jaringan saraf tiruan atau neural networks. Pertama itu model matematis otak manusia, terus meniru cara neuron berinteraksi untuk belajar dari pengalaman dan pendekatan bottom up dalam meniru intuisi manusia. Selanjutnya, evolusi sistem saraf tiruan. Fungsi neuron McCulloch-Pitch tahun 1930-an, terus yang kedua hukum pembelajaran Hebb itu tahun 1940-an, lalu yang ketiga itu neurokomputer awal. Selanjutnya metodologi saat ini. Model matematis tidak mengandalkan otak tapi menyerupai kemampuannya. Terus jaringannya lebih kompleks dan pelatihannya berulang. Dan terakhir itu belajar melalui contoh. Untuk kesimpulannya, kecerdasan buatan atau AI yang mencakup teknologi seperti jaringan saraf tiruan dan sistem pakar telah mengalami berbagai pencapaian penting dalam beberapa dekade terakhir. Teknologi ini mampu meniru sebagian proses berpikir manusia dan digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari diagnosis medis hingga analisis data. Namun demikian, meskipun perkembangan AI itu cukup pesat, kemampuan sistem-sistem ini masih dianggap terbatas dan belum mampu menyamai kompleksitas serta fleksibilitas kecerdasan manusia secara keseluruhan. Dalam banyak hal, AI saat ini masih dipandang sebagai bentuk kecerdasan yang primitif jika dibandingkan dengan kemampuan kognitif manusia yang sejati. Untuk materi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya dong, Talita. Silakan, Keja. Tadi kan kamu ada nyebutin tentang kunci sukses untuk pengembangan sistem pakar. Terus salah satu poinnya itu dengan perencanaan strategis organisasi. Nah, sebenarnya kenapa sih penting untuk menyesuaikan pengembangan sistem pakar dengan perencanaan strategis organisasi tadi? Kamu bisa jelasin lebih lanjut, Mbak? Oke. Mengapa penting menyesuaikan pengembangan sistem pakar dengan perencanaan strategis organisasi? Nah, menyesuaikan pengembangan sistem pakar dengan perencanaan strategis organisasi itu penting agar sistem yang dibangun itu jadi relevan, terus mendukung tujuan jangka panjang, dan benar-benar ngebantu pengambilan keputusan. Hal ini juga memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan meningkatkan penerimaan dari penggunanya. Oke, terima kasih Tania. Sekian hasil diskusi kelompok kami dan hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.